Masing-masing kita berdoa di dalam hati. Amin. Oke, kita mau memasuki ibadah. Kita bernyanyi dulu. Sebelumnya, aku diberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengumpulkan kami dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Bapak, saat ini Tuhan kami berkumpul di rumah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan anak-anak sekolah minggu dapat bersatu hati Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, biarlah ibadah yang akan kami berikan ini Tuhan, yang akan kami lakukan ini berkenan terhadap Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian yang kami nyanyikan Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menetapkan. Langkah
Sudah. Ya. Kita buka dulu ya Alkitabnya dari Yesaya 53. Yesaya 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, semua adik-adiknya lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, dan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan lepas hari. Dan hingga saat ini Bapa, Engkau boleh menyertai kami, dan kami boleh duduk dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus yang baik pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau boleh persiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk kami boleh menerima firman-Mu Bapa, dan kami boleh taruh di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan itu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, berbicara Engkau, kami sudah siap mendengar. Amin. Nah adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya. Dari mana Kak? Dari Yesaya pasal yang ke-53 ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-7. Sudah dibuka Alkitabnya? Sudah. Atau sudah lupa buka Alkitab? Karena sudah lama nggak sekolah minggu ya. Yuk, kita bacanya ganti-gantian ya. Iya. Bacanya ganti-gantian. Dari ayat yang ketiga kita mulai. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulak, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7 sama-sama bacanya ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya, kalau baca kitabnya, kalau baca ayatnya, sepertinya orang yang kesakitan ya. Iya. Orang yang kesakitan. Nah, tadi kan adik-adik, untuk adik-adik yang kelas kecil udah lihat ya, ada videonya. Mungkin adik-adik udah tahu. Nah, ini ceritanya menggambarkan nubuatan, kalau di nubuatan Yesaya, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu terlalu berat ya, berat banget. Di situ diceritakannya berat banget. Karena Tuhan Yesus tuh sebetulnya kan dia tidak punya salah apa-apa. Dia tidak punya salah apa-apa, dia tidak berbuat salah, dia tidak berbuat jahat gitu kan ya. Nah, kalau kita di manusia, kita bisa mengalami luka ya. Sehari-hari kita pasti bisa terluka. Entah itu kena, mungkin adik-adik main gunting, ya kan, main gunting dia mau motong-motong potong kertas, tidak sengaja tangannya kena, atau pegang silet atau pegang pisau, tangannya pun kena, atau misalnya kena tertusuk jarum, ya tahu rasanya sakitnya seperti apa ya. Nah, tapi kalau di Yesaya 53 itu digambarkan bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu berat banget. Kan kalau kita baca di ayat 3 katanya apa?
udah dihina, terus orang-orang tidak mau dekat, ya, orang-orang tidak mau dekat sama dia. Terus apa namanya, di apa lagi tuh, di sampai apa namanya, orang menutup muka, saking hinanya, saking apa ya, kalau gambarannya gimana ya Kak Esra, kalau mungkin kalau kita melihat orang di jalan, orang yang apa tuh, yang peminta-minta tuh kan suka ada yang ditambel-tambel itu ya, yang dikasih apa namanya itu, perban, terus ada luka-luka, kita nggak mau lihat kan, ya sampai segitunya tuh Tuhan Yesus kita perlakukan, sampai segitunya, terlalu hina. Kenapa bisa sampai begitu? Sebetulnya bukan Tuhan Yesus yang berbuat, tapi Tuhan menerima hinaan itu karena dosa yang sudah kita perbuat, semua orang perbuat. Jadi dia menerima hinaan itu, dia menerima ejekan ya dari orang-orang Farisi. Terus sama sekali pun tidak ada yang mau mendekati Tuhan. Muridnya pun lari meninggali dia, lari jauh ya, menjauhi dia. Kan ada ceritanya ya, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau menyangkal aku. Itu siapa itu? Murid Tuhan Yesus siapa namanya? Petrus. Iya, sampai segitunya loh adik-adik, sampai segitunya Tuhan Yesus kita perlakukan. Tidak dibela ya Kak. Tidak ada yang membela. Sudah dihina, diejek, dijauhi, sampai putus asa lah ya. Kalau kayak kita mungkin kalau mau hadapi ujian, sampai begitu ujian dikasih soal nggak bisa ngerjainnya, rasanya putus asa kan ya. Sampai di rumah rasanya tuh gimana ya, kesel karena nggak bisa menyelesaikan, terus dapat nilai yang jelek, rasanya gimana, pokoknya perasaan penyesalan itu ada. Nah, Tuhan Yesus pun dia mengalami rasa tidak berdaya yang luar biasa ya, sampai dia berteriak kan ya. Terakhirnya dia teriak kan, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Sampai sebegitunya loh adik-adik, karena dosa kita, ya kan, karena kejahatan kita yang sudah kita lakukan, karena perbuatan kita yang tidak baik yang sudah kita lakukan, semua ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Dia jadi korban. Nah, terus itu pun belum cukup, ya kan? Kalau adik-adik lihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, sungguh luar biasanya ya. Tuhan Yesus itu menderita ya, kakinya diikat, tangannya dipaku, terus lambungnya dicucuk, terus apalagi kepalanya dikasih mahkota duri. Itu pun belum cukup, masih diejek, diludahi. Nah, kok bisa ya? Berarti kita jahat ya? Berarti kita apa ya? Gimana bilangnya? Nakal ya? Kita yang berbuat, Tuhan Yesus yang menanggung. Tapi kenapa Tuhan Yesus berbuat seperti itu? Dia tidak mau anak-anaknya sampai terjatuh. Anak-anaknya tidak mau disalibkan. Dia tidak mau kita itu makin menjauh. Ya, dia tidak mau kita makin menjauh. Justru dia mengorbankan dirinya supaya kita bisa kembali dekat. Sungguh luar biasa ya sebetulnya pengorbanannya. Nah, jadi adik-adik masih mau nggak berbuat yang demikian? Masih mau nggak melihat Tuhan Yesus disalibkan? Masih mau nggak melihat Tuhan Yesus diejek, dihina? Kalau kakak pribadi sih nggak mau, ya nggak? Iya. Ya. Dan kakak juga kayaknya kalau misalnya itu dibebankan ke Kak Duma, ke Kak Esra, ke Kak Arta, atau ke Kak Dervin, rasanya belum cukup ya, belum cukup mampu ya, dan tak akan mampu sebetulnya. Dan gak ada yang bisa kan? Dan gak ada yang bisa, karena dia anak Allah, maka dia sakit. Nah, seperti katanya tadi yang di ayat terakhir, katanya dia dianiaya, tetapi dia
membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kalau anak domba atau sapi, kalau mau dipotong kan dia terakhir tuh bunyi mo gitu ya. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah dia dibanting, sudah dia dicambuk, sudah dia dipaku, gak ada satu kata keluar. Dia hanya terima, dia pasrah, sepasrah-pasrahnya. Kalau kita diajak teman kita, pasti kita melawan, balas Pak. Membalas kan? Atau kita dikata-katain, kita pasti balas. Nah, Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia diam, dia tunjukkan bahwa dirinya adalah anak Allah yang harus berkorban untuk jemaatnya, untuk umatnya, untuk bangsanya, supaya bangsa itu balik lagi kembali sama dia, bertobat. Nah, jadi yang diminta Tuhan Yesus sama adik-adik, jangan lagi melakukan yang jahat, jangan lagi melakukan hal yang tidak baik, tapi perbuatlah yang baik, perbuatlah yang baik-baik terus. Makanya anak-anak sekolah minggu ini udah rajin belum sih baca Alkitabnya? Satu ayat aja satu hari, nggak minta 2 ayat atau 1 pasal, tidak, tapi 1 ayat. Biasakan membaca, mulai dari Kejadian 1 ayat aja 1 hari. Nanti lama-lama 2 ayat, 3 ayat, akhirnya bisa 1 pasal, 2 pasal. Akhirnya Alkitab menjadi apa? Menjadi kewajiban, menjadi makanan rohani ya. Bukan Alkitabnya disobek dimakan, bukan, tapi makanan rohani. Membiasakan diri untuk membaca Alkitab, membiasakan diri untuk berbicara sama Tuhan ya. Jadi adik-adik gak boleh berkeluh kesah ya. Sama kakak-kakak juga yang ada di sini gak bisa berkeluh kesah, gak boleh berkeluh kesah. Menikmati setiap hal yang ada ya. Kalau dikasih sama Tuhan Yesus ya begini, ya udah terima aja dulu, terima. Tidak boleh keluar, ya sudah di dalam. Belajar katanya harus sendiri, ya belajar dulu, ya kan. Terus makan juga nggak boleh lagi di luar, ya udah makan aja apa yang ada di rumah, ya. Nanti ada waktunya ya Kak ya, ada waktunya. Nanti mall sudah dibuka, bebas, boleh lagi main ke sana. Puji Tuhan. Siapa yang nggak mau, udah lama ya berlibur di rumah ya. Nah, jadi adik-adik ya direnungkan firman Tuhan itu. Berbuatlah yang baik ya. Yang nakal-nakal jangan dulu deh. Kalau bisa nggak usah lagi nakal ya. Yang masih melawan, yang masih cengeng, jangan lagi. Baik-baik aja. Biar Tuhan Yesus juga bebannya berkurang. Dan dia senang melihat anak-anaknya sudah kembali mengikuti jalan Tuhan. Oke adik-adik? Baik. Oke, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan boleh mengerti akan setiap firman-Mu, dan ajar kami Bapa untuk boleh mengerti apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau mau di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini boleh melekat di dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh Tuhan memakainya di dalam kehidupan kami, dan Kau boleh berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, kakak mau kasih satu pengumuman untuk adik-adik tetap harus memberikan persembahan ke gereja. Bisa diberi. Untuk minggu ini belum ada ibadah di gereja ya Kak, karena ada pengumuman di minggu ini dan minggu depan itu belum ada ibadah ke gereja. Jadi tetap harus persembahan. Bilang sama mama papa bisa ditransfer nanti nomor rekeningnya bisa diminta ke sini.
Selama kamu di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir, namun Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu berbohong, marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan, Ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan Ia mau kamu datang kepadanya, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Tuhan Yesus, aku adalah anak yang berdosa, tetapi Engkau mengasihiku. Engkau rela mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah semua dosaku dan tebuslah aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku dan agarlah aku menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Kita menutup ibadah kita dengan lagu Tanda Paku di Kaki Datang. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan Kau menyertai kami hingga saat ini. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya Bapa. Tuhan, biarlah lagu-lagu pujian yang kami nyanyikan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara yang boleh ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan.
bangsa yang sedang mengalami kesakitan ini Tuhan, bukan hanya kami tapi seluruh dunia. Kami tahu Tuhan tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi kami percaya bahwa penyakit yang boleh kami rasakan saat ini Tuhan, kekhawatiran yang boleh kami rasakan saat ini Tuhan tahu, dan kami percaya Bapa, Tuhan akan menyembuhkan, memberikan obat untuk kami Tuhan, agar kami dapat menjadi sehat, orang-orang sekeliling kami juga dapat menjadi sehat Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada Bapak, berkati dan lindungi gereja